AS turun tangan bela Natuna dari Cina. Cina kapok, Amerika Serikat langsung nyatakan ini jika berani ganggu Indonesia. Amerika Serikat dukung kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara yang diklaim Cina. Restu F-15 Eagle II sudah didapat. Dikutip dari zona jakarta.com, Laut Natuna Utara memiliki magnet yang sangat menarik bagi beberapa negara. Sehingga tak heran jika Laut Natuna Utara diperebutkan oleh Indonesia, Vietnam, dan Cina. Selain memiliki konflik dengan Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia memang masih bersengketa soal teritorial di sana dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam sama-sama menyatakan memiliki hak di Laut Natuna Utara. Adanya klaim Vietnam di Laut Natuna Utara kerap kali menimbulkan ketegangan dengan Indonesia. Apalagi kapal-kapal Vietnam sering merambah Laut Natuna Utara Indonesia. Aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal Vietnam di Laut Natuna Utara juga kerap terjadi. Belum lama ini, sesuai laporan antara news pada awal tahun ini, Indonesia meringkus kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. Tak main-main 3 kapal Vietnam yang melanggar teritorial Indonesia. Oleh sebab itu, pihak TNI Angkatan Laut langsung meringkus 3 kapal Vietnam tersebut. TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal KRI Ciptadi 381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol 383 BKO Gugus Tempur Laut Kuarmada 1 mendeteksi kotak radar saat sedang melakukan operasi penegakan kedaulatan dan hukum laut di Laut Natuna. Dan saat didekati, nampak kapal yang menangkap ikan menggunakan pukat tarik sesuai laporan antara news pada awal tahun ini. Di sisi lain, Indonesia dan Vietnam sudah membahas mengenai sengketa di Laut Natuna Utara sejak lama. Sejak 2010, dan Vietnam dan Indonesia telah terlibat dalam 12 putaran pembicaraan tentang delimitasi ZEE yang terakhir terjadi pada 2019. Kedua tetangga Asia Tenggara itu telah menyatakan keinginannya untuk mempercepat proses negosiasi dan sedang membahas pedoman sementara untuk mencegah pertikaian maritim lebih lanjut. Jelas East Asia Forum. Sebelumnya sekitar tahun 2003 silam, Indonesia dan Vietnam disebut menyepakati mengenai perjanjian landas kontinen tersebut. Akan tetapi, mengenai ZEE kedua negara di Laut Natuna Utara masih jadi perdebatan. Sehingga Indonesia dan Vietnam kerap kali bentrok soal teritorial ZEE di Laut Natuna Utara. Vietnam dan Indonesia menandatangani perjanjian tentang batas landas kontinen pada tahun 2003, tetapi ZEE antara kedua negara di Laut Natuna Utara tetap diperebutkan. Karena persaingan yurisdiksi di perairan ini, Vietnam dan Indonesia sering bentrok terkait isu legal, unreported and unregulated, atau yang disingkat dengan IUU Fishing. Impunya, ketegangan di Laut Natuna Utara tak hanya terjadi antara Indonesia dan Vietnam semata. Indonesia juga menghadapi tantangan klaim Nine Dash Line Cina di Laut Natuna Utara. Cina memasukkan hampir sebagian ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ke dalam teritorial Beijing. Adanya klaim sepihak itu jelas menimbulkan ketegangan di Laut Natuna Utara. Kapal Cina juga beberapa kali melanggar teritorial Indonesia dengan memasuki Laut Natuna Utara. Adapun mengenai gangguan Cina di Laut Natuna Utara juga menjadi perhatian khusus bagi Bakamla RI Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia. Kepala Bakama RI menuturkan mengenai gangguan Cina di Laut Natuna Utara. Dia mengatakan bila Cina sampai memberdayakan 3 kekuatan laut untuk kuasai Laut Natuna Utara. 3 kekuatan Cina untuk mengklaim Laut Natuna Utara diberdayakan, kata Aan Kurnia seperti dikutip dari Antara. Adanya ketegangan Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara semakin runyam ketika Cina kerap kali mengirim kapal Tiongkok ke ZEE Indonesia. Kehadiran kapal Cina di Laut Natuna Utara jelas mencederai teritorial Indonesia di sana. Oleh sebab itu, Indonesia tak tinggal diam.
dengan adanya gangguan Cina di Laut Natuna Utara. Bahkan awal bulan ini, kapal Cina yang masuk Laut Natuna kembali diusir oleh TNI Angkatan Laut. Indonesia mengirim KRI Imam Bonjol untuk mengusir kapal Cina di Laut Natuna. Adanya ketegangan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara juga menjadi perhatian Amerika Serikat. Amerika Serikat ternyata memberikan dukungan ke Indonesia untuk mempertahankan hak maritim Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh situs resmi pemerintah Amerika Serikat, stake.gov, beberapa waktu lalu. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomis eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontraterorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman. Jelas stake.gov. Selain itu, sinyal kuat F-15 Eagle II di Indonesia juga makin tokcer. Karena saat Indonesia membeli Rafale Amerika Serikat, juga memberikan restu adanya potensi penjualan F-15 Eagle II ke Indonesia. Media jiran yakni Defense Security Asia juga ikut menyinggung adanya restu Indonesia untuk bisa memiliki F-15 Eagle II. Bahkan media Malaysia itu juga kagum karena restu yang diperoleh Indonesia tak sampai 24 jam setelah Rafale. Ya, Indonesia tahun ini berhasil menggandeng Prancis dalam pengadaan Rafale. Keberadaan Rafale tentunya akan meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Apalagi Indonesia tengah dalam proses modernisasi alutsista. Sehingga keberadaan Rafale merupakan salah satu langkah mewujudkannya. Dan pastinya di masa depan, kekuatan militer Indonesia akan makin tangguh. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.